Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit hepatitis. Apa sih penyakit hepatitis itu? Nah, jadi penyakit hepatitis itu adalah penyakit peradangan pada hati yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Nah, apa aja sih? Nah, penyakit hepatitis itu bisa disebabkan mulai dari infeksi virus, kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan terlarang, penyakit autoimun, dan juga penyakit infeksinya cacing hati. Nah, selain yang saya sebutkan dan yang ada di slide, penyakit hepatitis itu juga bisa disebabkan oleh individu yang tidak mencuci tangan selama memakai toilet dan juga penderita HIV. Nah, jadi ternyata penderita HIV ini lebih beresiko loh terkena penyakit hepatitis. Kenapa ya? Mungkin bisa kita bahas nanti. Nah, terus selain itu, penyakit hepatitis yang tertular dengan infeksi virus akan menular ke individu lain. Jadi misalnya nih, ada individu A, dia terkena virus dari virus hepatitis dan dia itu bisa menular ke individu B. Nah, selanjutnya, hepatitis ini ada banyak banget loh jenisnya. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas hepatitis tipe A, tipe B, dan tipe C. Ayo kita lebih jelas lagi mendengar tentang tipe-tipe itu. Jadi, virus hepatitis A itu adalah sebuah virus yang diselubungi oleh protein kapsid VP1 sebagai protein major, VP2 dan VP3 sebagai kapsid minor. Virus hepatitis A atau yang kadang disebut hepatitis infeksi atau infectious hepatitis, penyakit ini disebabkan oleh picornavirus, yaitu virus RNA kecil atau supranik dengan struktur kapsid yang telanjang. Setelah virus ini tertelan, ia memasuki aliran darah melalui orofaring, yaitu bagian tengah tenggorokan yang terhubung ke rongga mulut. Orofaring juga menjadi tempat cairan masuk ke dalam tubuh. HAV juga memasuki lapisan epitel usus dan berjalan hingga ke organ hati. Setelah melakukan proses replikasi di sel hati atau hepatosit, virus ini dilepaskan ke dalam empedu. Dan kemudian, melalui zat bilirubin, HAV bisa mengkontaminasi feses. Seperti yang kita tahu, bilirubin itu adalah sebuah zat yang disekresikan oleh empedu untuk memberi warna pada urin dan juga pada feses. Nah, fakta menarik mengenai hepatitis A atau virus HAV ini, yaitu dia mampu menyebar melalui rute fekal oral. Nah, apa sih rute fekal oral? Yaitu adalah sebuah transmisi penyakit ketika patogen dalam partikel tinja seseorang berpindah ke mulut orang lain. Organ hati tersusun atas lobus sel hepatosit yang berguna untuk menyaring darah di dalam tubuh. Ketika darah mengalir di pembuluh darah, lobus hepatosit akan menghancurkan material yang berbahaya. Ketika virus hepatitis menginfeksi sel hati dan melakukan replikasi, tubuh akan mengerahkan sel imun sebagai respon. Dan sel imun akan menghancurkan virus sekaligus bersamaan dengan sel hati yang terinfeksi, sehingga akan terjadi inflamasi pada sel hepatosit dan sel tersebut akan menjadi mati. HAV memiliki masa inkubasi sekitar 1 bulan. Namun setelah itu, gejala iketerik mulai muncul tiba-tiba, seperti penyakit kuning, yaitu menguningnya kulit atau bagian putih mata. Bahkan, jika kita berkontak dengan virus HAV dalam jumlah yang mikroskopis sekalipun, virus ini tetap bisa menyerang dan bereplikasi di dalam sel inang dengan cepat dan dengan efektif. Penyakit ini dapat menyebar dari kontak pribadi yang dekat dengan orang yang terinfeksi, atau bisa juga dengan menelan atau mengonsumsi makanan yang sudah terjangkit oleh virus HAV. Virus HAV ini sangat-sangat menular, sehingga seseorang bisa menyebarkan virus ini bahkan sebelum dia menyadari kalau dirinya itu sakit hepatitis. Virus ini hebatnya lagi bisa bertahan hidup di air tawar dan bahkan air asin selama berbulan-bulan. Sehingga limbah mentah atau limbah yang tidak diolah dengan benar dapat mencemari air.
Bagi orang yang mengalami gejala, penyakit ini biasanya dimulai 15 hingga 40 hari setelah terpapar. Dengan gejala mual, demam, kelelahan, sakit perut, atau bahkan kurang nafsu makan. Kemudian pada tingkat kronis, gejalanya meningkat selama 4-6 hari sebelum penyakit kuning dimulai. Nah, jadi gimana sih cara kita menanggulangi penyakit hepatitis A yang begitu mengerikan ini? Nah, jadi ada beberapa cara. Yang pertama itu, kita dianjurkan untuk melakukan vaksinasi hepatitis A. Yang kedua, sering mencuci tangan, terutama jika kamu atau kita sedang melakukan penggantian popok bayi atau rutin menyiapkan makanan. Nah, selanjutnya kita punya hepatitis tipe B. Hepatitis tipe B ini disebabkan karena cairan tubuh manusia. Biasanya disebabkan karena penggunaan jarum suntik yang sama, kontak seks bebas, dan wanita hamil yang menularkan kepada anak yang baru lahir. Dan tipe hepatitis tipe B ini ada dua, yaitu tipe akut dan tipe kronis. Dan apa sih yang terjadi kalau misalnya hepatitis B ini menyerang ke sel inang? Biasanya sih ya, diare, rasa lelah berlebih, mual, serta feses atau kotoran yang berwarna pucat. Dan pembuluh darah atau vena kita terlihat seperti laba-laba yang ada di permukaan pada kulit. Dan untuk pengobatannya sih biasanya tidak dapat disembuhkan secara permanen. Tapi, cuma bisa menekan virus tersebut agar tidak aktif untuk sementara waktu. HCP RNA virus golongan Flaviviridae. Hepatitis C disebabkan oleh infeksi virus. Penularan hepatitis C dapat melalui hubungan seksual atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Struktur dari hepatitis C termasuk ke dalam kelompok virus RNA famili Flaviviridae. Materi genetik dari virus HCV terdiri dari atas genom sebesar 9,6 kb yang diawali dan diakhiri oleh UTR. Di bagian tengah adalah ORF yang ditranslasikan melalui bantuan IRES. Genom dari HCP menghasilkan protein struktural yang membentuk struktur virus COR, E2, E3, dan protein non-struktural P7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, dan NS5B yang mayoritas membantu dalam proses replikasi dan perakitan virus. Apa yang terjadi ketika virus hepatitis menginfeksi sel inangnya? Merasa kelelahan, mudah berdarah atau memar, kerap tidak nafsu makan, perubahan warna kuning pada kulit dan mata, penurunan berat badan, urin yang dihasilkan berwarna gelap, kulit yang gatal, pembengkakan di kaki, mengalami ensefalopati hepatik, pembuluh darah yang menyerupai laba-laba di kulit atau spider angiomas. Adakah pengobatan dari virus tersebut? Pada fase akut, pasien tak memerlukan pengobatan khusus. Dokter hanya akan menyarankan pasien untuk beristirahat, banyak minum air putih, dan meminum obat sesuai dengan gejala yang dialami. Sedangkan pasien dengan gejala kronis harus menjalani pengobatan secepatnya. Ada obat berupa protein interferon sintesis yang biasa digunakan untuk merawat pasien kronis. Obat ini dapat meningkatkan fungsi hati dan menyingkirkan gejala. Kadang obat tersebut dikombinasikan dengan obat lain seperti ribavirin.